dazu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bu Eli Trisnowati, SPD, MPD, dan teman-teman yang saya sayangi. Izinkan kami dari kelompok 9 memaparkan materi mengenai getaran dan gelombang yang beranggotakan yang pertama Marsyanda Putri Anandita, kedua Alexandria Martikartika, yang ketiga Anindya Elza Pramudia, yang keempat Fani Puspitasari. Selanjutnya, fenomena biologi. Yang pertama, getaran. Getaran adalah gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Contoh getaran dalam kehidupan sehari-hari antara lain yaitu yang pertama, getaran batang penggaris, kedua, getaran bandul pada ujung pegas, yang ketiga, getaran pada ayunan, yang keempat, getaran pada jendela ketika ada guntur, yang kelima, getaran pita suara ketika sedang berbicara. Yang keenam, getaran handphone ketika menerima pesan atau telepon. Yang ketujuh, getaran senar gitar ketika dipetik. Yang kedelapan, getaran permukaan bumi ketika terjadi gempa. Yang kesembilan, getaran pada garpu tala. Yang terakhir, getaran tubuh saat menggigil kedinginan. Yang kedua, ada gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Contoh gelombang dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, gelombang air. Yang kedua, gelombang bunyi. Yang ketiga, gelombang cahaya. Yang keempat, gelombang radio. Yang kelima, gelombang pada tali. Yang keenam, gelombang pada daya gitar dan biola. Yang ketujuh, gelombang selinki. Yang kedelapan, gelombang radar. Yang kesembilan, gelombang laut. Yang kesepuluh, gelombang sinar ultraviolet. Dan yang terakhir, gelombang sinar X. Pemaparan selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Alexa. Selanjutnya kita masuk ke konsep fisika, yaitu getaran. Pengertian getaran. Getaran adalah gerak bolak-balik secara berkala melalui suatu titik keseimbangan. Pada umumnya, setiap benda dapat melakukan getaran. Suatu benda dikatakan bergetar bila benda itu bergerak bolak-balik secara berkala melalui titik keseimbangan. B. Beberapa contoh getaran. Beberapa contoh getaran yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari antara lain sinar gitar yang dipetik, bandul jam dinding yang sedang bergoyang, ayunan anak-anak yang sedang dimainkan, mistar plastik yang dijepit pada salah satu ujungnya, lalu ujung lain diberi simpangan dengan cara menariknya, kemudian dilepaskan tarikannya. Dan yang terakhir yaitu pegas yang diberi beban. Yang kedua yaitu periode dan frekuensi getaran. Titik A merupakan titik keseimbangan. Simpangan terbesar sejauh bandul atau ditunjukkan dengan jarak AB sama dengan AC. Disebut amplitudo getaran. Dan yang terakhir yaitu jarak tempuh BACAB disebut satu getaran penuh. A. Amplitudo. Dalam gambar 2 telah disebutkan bahwa amplitudo adalah simpangan terbesar dihitung dari kedudukan seimbang. Amplitudo diberi simbol A dengan satuan meter. B. Periode getaran. Periode getaran adalah waktu yang digunakan dalam satu getaran dan diberi simbol T. Untuk gambar ayunan di atas, jika waktu yang diperlukan oleh bandul untuk bergerak dari B ke A, ke C, ke A, dan kembali ke B adalah 0,2 detik. Maka periode getaran bandul tersebut 0,2 detik atau T sama dengan 0,2 detik sama dengan 0,2 S atau sekon. Periode suatu getaran tidak tergantung pada amplitudo getaran. C. Frekuensi getaran. Frekuensi getaran adalah jumlah getaran yang dilakukan oleh sistem dalam 1 detik. Diberi simbol F untuk sistem ayunan bandul di atas. Jika dalam waktu yang diperlukan oleh bandul untuk bergerak dari B ke A ke C, C ke A, dan kembali ke B sama dengan 0,2 detik. Maka dalam waktu 0,2 detik, bandul menjalani satu getaran penuh. Dalam waktu 1 detik, bandul menjalani 5 kali getaran penuh. Dikatakan bahwa frekuensi getaran sistem bandul tersebut adalah 5 getaran per detik atau F sama dengan 5 Hz.
D. Hubungan antara periode dan frekuensi getaran. Dari definisi periode dan frekuensi getaran di atas diperoleh hubungan F sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per F. Keterangan T sama dengan periode satuannya detik atau sekon. F sama dengan frekuensi getaran, satuannya 1 per detik atau sekon pangkat negatif 1. B. Gelombang. 1. Pengertian gelombang. Gelombang adalah gejala rambatan dari suatu getaran atau usikan. Gelombang akan terus terjadi apabila sumber getaran ini bergetar terus-menerus. Gelombang membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Contoh sederhana gelombang, apabila kita mengikatkan satu ujung tali ke tiang dan satu ujung talinya lagi digoyangkan, maka akan terbentuk banyak bukit dan lembah di tali yang digoyangkan tadi. Inilah yang disebut gelombang. 2. Macam-macam gelombang. Berdasarkan mediumnya, gelombang dibagi dua, yaitu gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang dalam proses perambatannya memerlukan medium atau zat perantara. Artinya jika tidak ada medium, maka gelombang tidak akan terjadi. Contohnya adalah gelombang bunyi yang zat perantaranya udara. Jadi, jika tidak ada udara, bunyi tidak akan terdengar. Yang kedua yaitu gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dalam proses perambatannya tidak memerlukan medium atau zat perantara. Artinya gelombang ini bisa merambat dalam keadaan bagaimanapun tanpa memerlukan medium. Contohnya adalah gelombang cahaya yang terus ada dan tidak memerlukan zat perantara. Selanjutnya, materi akan dipaparkan oleh Mbak Anindya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu berdasarkan arah getar dan arah rambatnya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Bentuk getarannya berupa lembah dan bukit, dapat dilihat pada gambar di bawah. Berdasarkan gambar di atas, dapat saya jelaskan bahwa arah rambat gelombang di atas adalah ke kiri dan ke kanan, sedangkan arah getarnya adalah ke atas dan ke bawah. Jadi itulah yang dimaksud arah rambat tegak lurus dengan arah getarnya. Contoh gelombang transversal yaitu getaran sinar gitar yang dipetik dan getaran tali yang digoyang-goyangkan pada salah satu ujungnya. Yang kedua yaitu gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Bentuk getarannya berupa rapatan dan renggangan, dapat dilihat pada gambar di bawah. Berdasarkan gambar kita ketahui bahwa arah rambat gelombangnya ke kiri dan ke kanan, dan ke arah getarnya ke kiri dan ke kanan pula. Oleh karena itu, gelombang ini adalah gelombang longitudinal yang arah getar dan arah rambatnya sejajar. Contoh gelombang ini adalah gelombang bunyi di udara yang dirambati. Gelombang ini akan terjadi rapatan dan renggangan pada molekul-molekulnya. Dan saat ada rambatan, molekul-molekul ini juga bergetar. Akan tetapi, getarannya hanya sebatas gerak maju mundur dan tetap di titik keseimbangan, sehingga tidak membentuk bukit dan lembah. Yang ketiga, itu berdasarkan amplitudenya simpangan terjauh, gelombang juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudenya tetap pada setiap titik yang dilalui gelombang. Misalnya gelombang pada tali. Yang kedua, gelombang diam. Gelombang diam adalah gelombang yang amplitudenya berubah. Misalnya gelombang pada senar gitar yang dipetik. C. Panjang dan cepat rambat gelombang. Yang pertama, panjang gelombang. Pengertian panjang gelombang. Panjang satu gelombang sama dengan jarak yang ditempuh pada waktu satu periode. Pertama, panjang gelombang dari gelombang transversal. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Pada gelombang transversal, satu gelombang terdiri atas 3 simpul dan 2 perut. Jarak antara 2 simpul atau 2 perut yang berurutan disebut setengah panjang gelombang atau setengah panjang lambda. Yang kedua, panjang gelombang dari gelombang longitudinal.
seperti pada gambar berikut. Pada gelombang longitudinal, satu gelombang terdiri dari satu rapatan dan satu ronggangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fani. Selanjutnya ada cepat rambat gelombang. Jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam 1 sekon disebut cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang dilambangkan dengan V dan satuannya meter per sekon. Hubungan antara V, F, dan delta, dan T adalah sebagai berikut. Delta T sama dengan panjang gelombang, satuannya meter. V sama dengan kecepatan rambat gelombang, satuannya meter per sekon. T sama dengan periode gelombang, satuannya detik atau sekon. F sama dengan frekuensi gelombang, satuannya detik atau sekon. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat gelombang. A. Dipantulkan atau refleksi. Dalam pemantulan gelombang, berlaku hukum pemantulan gelombang, yaitu besar sudut datangnya gelombang sama dengan sudut pantul gelombang, dan gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Yang kedua ada dibiaskan atau refraksi. Pembiasan gelombang adalah pembelokan arah rambat gelombang karena melalui medium yang berbeda kerapatannya. Selanjutnya ada dipadukan atau interferensi. Perpaduan gelombang terjadi apabila terdapat gelombang dengan frekuensi dan beda fase saling bertemu. Hasil interferensi gelombang akan ada dua, yaitu konstruktif atau saling menguatkan dan destruktif atau saling melemahkan. Konstruktif terjadi saat dua gelombang bertemu pada fase yang sama, sedangkan interferensi destruktif terjadi saat dua gelombang bertemu pada fase yang berlawanan. Selanjutnya ada dibelokkan atau disebarkan. Difraksi gelombang ada pembelokan atau penyebaran gelombang jika gelombang tersebut melalui celah. Gejala difraksi akan semakin tampak jelas apabila celah yang dilewati semakin sempit. Selanjutnya ada dispersi gelombang. Dispersi adalah penyebaran bentuk gelombang ketika merambat melalui suatu medium. Dispersi tidak akan terjadi pada gelombang bunyi yang merambat melalui udara atau ruang hampa. Medium yang dapat mempertahankan bentuk gelombang tersebut disebut medium non-dispersi. Terakhir ada dispolarisasi atau diserap arah getarnya. Polarisasi adalah peristiwa terserapnya sebagian arah getar gelombang sehingga hanya tinggal memiliki satu arah saja. Polarisasi hanya akan terjadi pada gelombang transversal karena arah gelombang sesuai dengan arah polarisasi dan sebaliknya akan terserap jika arah gelombang tidak sesuai dengan arah polarisasi celah tersebut. Pemanfaatan gelombang. Beberapa di antaranya pemanfaat gelombang adalah yang pertama, gelombang TV dan radio untuk komunikasi. Kedua, gelombang mikro yang dimanfaatkan untuk memasak makanan atau yang kita kenal dengan microwave. Dan yang terakhir, gelombang bunyi yang sangat membantu bidang kesehatan, yaitu ultrasonik pada peralatan USG untuk memeriksa ada tidaknya penyakit. Selanjutnya akan saya lemparkan kepada Mbak kepada Mbak Marsha. Terima kasih. Sekian dari pemaparan materi dari kelompok 9. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.